La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini, orang yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling rugi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Wa qalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, anak Tuhan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka disebut dengan kafir karena mereka ingkar. Adapun yang beriman, maka mereka disebut dengan Yahudi mukmin. Sukunya Yahudi, nasabnya Yahudi, tapi dia masuk dalam golongan mukmin. Seperti Abdullah bin Salam, seperti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka adalah muslim muslimah. Jadi dulu ketika pengajian masih terbatas pada dinding masjid, tembok pondok, saya merasa, ya Allah, gimana nanti saya di akhirat? Karena pengajian-pengajian ini terbatas pada dinding masjid. Mau menyampaikan langsung banyak kendala. Alhamdulillah ada medsos, posting TikTok, posting Instagram, posting Twitter, posting grup WhatsApp, posting YouTube, share, sehingga nanti di akhirat kita udah lepas tanggung jawab. Hai Abdul Somad, apakah engkau tahu tentang ajaran ini? Tahu ya Allah. Sudahkah kau sampaikan? Kami sampaikan, kami streaming. Semua pengajian kita tidak ada yang eksklusif, semuanya kita share. Jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah, tidak ada alasan di zaman sekarang. Kenapa tidak ada alasan? Karena tinggal cari channelnya. Dan untuk zaman sekarang tidak mencari pun, saya yakin pas lagi scroll dapat video kita itu. Nah, jadi inilah orang yang paling rugi, diberi Allah Subhanahu wa taala hidup, diberi Allah Subhanahu wa taala nyawa, dikirimkan ruh ke badannya, tapi tidak dapat Ramadan sama sekali. Na'udzubillah, kerugian tingkat tinggi. Kenapa begitu? Karena orang yang kafir masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah nas. Nas maksudnya orang kafir. Wal hijarah maksudnya adalah batu. Batu di situ adalah batu-batu berhala. Itu semuanya di akhirat nanti jadi bahan bakarnya api neraka. Nas adalah manusia orang kafir yang masuk neraka, kekal selamanya, menjadi bahan bakarnya, tidak keluar-keluar lagi. Sedangkan orang Islam sejahat-jahatnya, dia akan keluar karena dia akan mendapatkan syafaat uzma, syafaat paling besar, syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya media sosial di akhir zaman ini, saya sebagai ustadz merasa agak ringan beban saya. Karena otomatis kita sudah share
grup-grup kita sampaikan. Kalau dulu kita mesti keluar masjid, kita mesti mengetuk pintu. Sekarang kita tidak lagi ada alasan orang untuk mengatakan kami tidak pernah mendengar. Karena tinggal kalau segan sama orang tua, segan ya dengar sendiri. Dan ketika dapat hidayah, ayah di Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum min humurid na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya kawan, sahabat, kita share, kita doakan. Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kita berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu mudah-mudahan terbuka pintu hati orang. Doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah kepada saudaraku karena mereka berbuat ini karena tidak tahu ya Allah. Orang kafir ini terbagi-bagi lagi. Secara umum mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Ada yang ateis, tak percaya sama Tuhan sama sekali. Ada yang percaya sama Tuhan tapi tidak mau beragama. Yang paling tinggi ateis. A tidak, T Tuhan, S keyakinan. Keyakinan tidak ada Tuhan. Ini yang paling kafir, sekafir-kafirnya kafir. Di bawah itu dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ini orang yang trauma terhadap agama. Trauma terhadap tokoh-tokoh agama. Jadi gejala ini muncul di abad pertengahan ya, di Eropa yang disebut dengan masa Renaissance. Ketika itu tokoh-tokoh agama ini sangat jahat. Menjual surat pengampunan dosa, homo. Akhirnya ditulislah buku judulnya The Dark D-A-R-K, gelap, Dark History, sejarah hitam, The Dark History of Pope, Pope P-O-P-E, paus, sejarah hitam kepausan. Yang nulis bukan orang Islam, orang Barat. Jadi akhirnya karena kejahatan-kejahatan, kalau Anda seorang ustadz jahat, itu yang disalahkan orang bukan orangnya, agamanya. Orang jadi antipati terhadap agama. Kalau ada orang pernah dipelorotin, kena pelorot, duitnya diambil, maka saya, tolong kita saling mendoakan. Saya bukan menjaga diri saya, karena kalau saya buat salah, orang tidak lihat Abdul Somadnya, lihat Islam. Lihat tuh. Nah, jadi kita, efek dari kejahatan tokoh-tokoh agama di abad pertengahan itu, maka muncullah gerakan melawan agama. Abad ke-14, 15, 16, 17. Berubahlah kiblat yang sebelumnya tokoh-tokoh agama menjadi filosof-filosof yang murtad. Filosof-filosof yang mengatakan tidak ada itu roh, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada itu alam gaib, tidak ada itu Tuhan. Bullshit, omong kosong itu semua. Nietzsche dari Jerman yang mengatakan Tuhan pernah ada tapi Tuhan sudah mati. Begitu juga dengan nabinya psikologi Sigmund Freud yang mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Nah, jadi ini beralih arah kiblat yang sebelumnya ke tokoh agama, berpindah ke filosof-filosof ahli filsafat Eropa yang anti kepada Tuhan. Nah, sekarang upaya untuk mengembalikan, tidak bisa membunuh keyakinan orang. Jadi setengah mati mau dibunuh agama ini tidak bisa. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, malaikat itu tidak ada, surga itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, ruh itu tidak ada. Yang ada itu yang ada ini, tangan, mata ini ada karena ada.
Terus bagaimana mereka mengungkapkan tentang benci, marah, cinta, dendam? Itu kan tidak kelihatan. Itu kan rasa. Nah, begitu juga dengan rasa bertuhan. Nah, itu jadi ada orang yang anti kepada agama, tapi ke Tuhan dia percaya, tapi namanya dia buat sendiri, nggak mau ikut agama. Ini kafirnya itu kafir level 2 lah. Kafir yang level 3 percaya kepada Tuhan, beragama, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kafir juga. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena semua amalnya dibalas di dunia. Makanya kalau dia baik, nah itu baiknya itu ya dibalas di dunia. Di akhirat udah nggak dapat apa-apa lagi. Makanya kalau kita sayang, ya tapi saya berat ngomongnya Pak Ustadz. Ya ambillah video Ustadz Somad, video Buya Yahya, video Ustadz Idrus Ramli, video Agim, video, terutama video-video Ustadz Zakir Naik. Nah itu potongan-potongan video-video dari Syekh Ahmad Dedat, gurunya Ustadz Zakir Naik. Itu banyak sekali karena mereka ini memang kajiannya kristologi. Kalau Ahmad Dedat, kalau Ustadz Zakir Naik tidak hanya sekedar kristologi, semua agama-agama dia kaji, dia bahas. Nah, jadi ini sangat bagus sekali untuk membahas orang yang rugi yang pertama ini. Yang kedua adalah orang Islam. Nah, ini dia. Bapaknya Islam, maknya Islam, tapi dia nggak tahu ini tentang Ramadan ini. Boleh jadi dulu tinggalnya di kampung, nggak ngaji, karena miskin, karena susah misalnya. Terus merantau ke kota. Sampai di kota pergaulannya pun juga pergaulan, ada juga orang yang dari kampung, tapi setelah sampai di kota itu tinggal dekat masjid, circle-nya itu orang-orang, nah kalau gini masih untung. Tinggal di kampung, miskin, susah, melarat, merantau ke kota, sampai di kota pergaulan juga narkoba, penjahat, selingkuh, homo, lesbi, LGBT. Tapi secara kultur dia Islam, dia nggak murtad. Nah ini orang-orang begini ini kalau ditanya, kamu Islam? Ya saya Islam, bapak saya Islam, mak saya Islam. Tapi nggak tahu menahu dia tentang Ramadan itu. Mau Ramadan mau apa? Tapi nanti kalau mudiknya lebih dulu pula dia pulang lagi. Lebih dulu pula dia beli baju hari raya lagi dari kita. Nah, ini orang-orang seperti ini rugi juga ini. Jadi pengalaman saya pulang dengan sepupu saya dari Pekanbaru. Kira-kira 25 atau 27 Ramadan kami pulang ke Sumatera Utara berdua. Jadi di jalan itu penuh di bawah pokok-pokok karet, pokok sawit itu. Orang minum air kelapa macam udah hari raya aja, padahal masih puasa 25. Memang orang musafir itu boleh makan minum. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit au ala safarin musafir fa iddatu min ayyamin ukhra. Masih boleh, tapi kan tidak semua yang musafir itu jaraknya qasar salat boleh untuk membatalkan puasa. Seperti tidak puasa, kami pun terkejut. Ini orang ini kan pulang hari raya semua ini pulang mudik semua ini. Jadi memang nggak ngerti sama sekali tentang ajaran Islam. Kasihan. Nah, bagi yang di kampung dulu tidak pernah belajar agama, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, merantau ke kota, kebetulan bisnis, dagang, jualan, dibukakan Allah pintu rezeki, tolong kembali ke agama. Tolonglah balik ke ajaran Islam. Gimana caranya? Ya bisa ngikuti kajian online. Nah, bingungnya ini mau mulai dari mana? Kami yang mau ngaji ini Pak Ustadz, startnya itu dari mana? Ini yang bingung nih. Dari mana kami mulai ngaji?
Pertama, ngajinya masalah akidah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab-kitab, hari kiamat, kepada takdir. Habis itu ngaji fikih. Fikih bersuci, wudhu, cebok, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji. Habis itu akhlak. Nah itu jadi ibarat belajar bahasa, tahu dulu level-levelnya. Ibarat main bola, ya pemanasan dulu gitu. Jadi belajar agama ini pun sistematis. Silakan mau dengar siapapun, yang penting ustadznya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lebih nyaman kalau ngaji sama Buya Yahya, slow. Oke. Kita punya ibarat ngaji ini kayak makan juga. Ada orang bagi dia sup itu enak sekali, tapi bagi saya kalau kuah-kuah ini enggak, saya maunya nasi uduk. Kata yang satu saya mau nasi ayam penyet gitu. Kalau saya senang sekali kalau dengan Ustadz Hanan At-Taki. Ya silakan ngaji sama Ustadz Hanan. Ustadz Hanan alumni Azhar. Qori, hafiz Quran. Saya nyamannya dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Ngaji dengan Ustadz Luqman. Udah ada segmennya masing-masing. Tapi punya silabus. Ini supaya ngajinya jangan lompat-lompat. Silabusnya akidah, fikih, akhlak. Jangan nanti ngajinya udah melambung pembebasan Palestina, bagaimana menghancurkan Israel, sibuk dengan fitnah akhir zaman, sementara akidah masih belepotan. Fikihnya, wudhu pun masih kacau balau, yang masalah air suci mensucikan, mandi wajib. Jadi saya selalu ngasih kalau masalah akidah, buku referensinya buku Ustadz Kiai Haji Idrus Romli, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasa Indonesia, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniyah kudrat rodat ilmul hayat sama basar kalam. Kalau untuk fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Jadi basicnya dulu, ibarat buat rumah, pondasinya dulu. Jangan langsung ke atap, atapnya bagus. Sementara pondasinya batang pisang, ini tumbang ini rumah. Ini bagi yang sudah Islam tapi belum ngaji. Ngajilah, ngaji. Kalau masih bingung ngaji, jangan bingung-bingung. Akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Ini dia sampulnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Di pondok santri-santri kelas 1 dasar sekali ini kita khatamkan. Begitu juga dengan fikih sunnah, fikih Islam Sulaiman Rashid khatam. Ini basic yang sangat dasar. Kita bisa tahu orang ini ngerti nggak ngerti dari pertanyaan. Ustadz gimana kalau saya sholat nggak baca iftitah? Itu nggak ngerti dia iftitah ini masuknya rukun, syarat, wajib, sunat. Makanya belajar fikih. Oke, itu yang kedua bagi yang Islam tapi belum tahu supaya segera ngaji. Yang ketiga, Islam, Bapak Islam, Ibu Islam sudah tahu. Ini di kampung dulu mungkin sempat mondok, pindah ke kota juga dekat masjid, ngaji. Cuman belum sempat. Ini. Aduh gimana lah Pak Ustadz, saya Ramadan nih sebetulnya mau, tapi saya masih dagang di pasar. Anak masih sekolah. Kalau ambil cuti 1 bulan nggak kerja, duit nggak ada. Ini tolonglah saudara-saudara kita yang Islam masih belum sempat, tolong sempatkan. Makan sahur pagi.
Makan sahur, setelah itu pergilah ke pasar. Yang supir angkot tetap bawa. Jangan minum es waktu sahur, karena kalau minum es waktu sahur tuh hausnya nanti siang minta ampun. Jangan makan sup. Sup, karena minyak-minyak itu nanti waktu siang itu di tenggorokan, hausnya minta ampun. Kalau bisa sahur itu sayur bening, jangan yang ada minyak-minyak kan, supaya apalagi nanti takutnya kerja berat. Lalu kuatkan hati bahwa saya hari ini puasa gitu. Jangan sampai tidak puasa sama sekali. Malam gitu juga. Saya sebetulnya mau Pak Ustadz malam tarawih, tapi saya security. Jangan sampai nggak tarawih sama sekali. Bawa sajadah, bawa kain sarung. Kira-kira malam tuh slow-nya jam berapa? Jam 1. Ya jam 1 tarawih. Slow. Saya ayat nggak banyak hafal Pak Ustadz. Kul huwallah aja. Ya nggak apa-apa, kul huwallah. Rakaat 1 kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, rakaat ketiga kul huwallah. Sunat. Yang penting jangan sampai nggak tarawih. Nah ini bagi yang sudah Islam, udah ngaji, udah tahu, sering ikut pengajian, cuman merasa aduh belum sempat ini Pak Ustadz. Ini jangan sampai. Sempat-sempatkan. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Waktu kosong baca Quran. Ada duit sedikit bisa berbagi, bagi buka puasa. Amal siangnya siam, amal malamnya qiyam, berbagi buka puasa, sunnah, man fattara shaiman, siapa yang bagi buka puasa pada orang puasa, kana lahu mithlu ajris shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Membaca Quran, karena mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Lalu kemudian yang keempat itu adalah orang Islam tahu dia, nah ini selalu dengar pengajian, tapi nggak mau. Ini unik ini. Yang pertama kafir, oke. Yang kedua Islam nggak tahu, oke. Yang ketiga Islam tahu tapi nggak sempat, sibuk. Yang keempat ini Islam tahu, dengar, tapi untuk mengamalkannya ini orang seperti ini nih perlu ngelihat orang mati, ngantar jenazah ke liang lahat, ikut memandikan, itu supaya ingat mati. Cerita mati ini nggak selesai dengan tausiah ceramah. Cerita mati ini memang mesti gladi mati. Memang betul-betul mati itu nanti tinggal semua ini. Istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, uang tinggal, yang dibawa inilah bekal ini. Nah, setelah kita klasifikasikan 4 orang yang paling rugi itu, maka kita coba kembali bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini. Diawali dari awal hari. Awal hari itu kapan? Awal hari dalam Islam itu adalah ketika tenggelam matahari. Itu awal hari. Kalau hitungan Januari Februari, awal hari itu jam 12 malam. Makanya orang malam tahun baru hidup mercon itu jam 12. Pus awal hari. Kalau Islam awal hari tanggal 1-nya itu waktu azan maghrib, nah itu tanggal 1. 1 Syawal bukan terbit matahari besok. 1 Syawal itu waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah 1 Syawal. Makanya habis itu Allahu Akbar, Allah. Habis maghrib takbir. 1 Ramadannya juga gitu. Nampak bulan. Petang sore tadi nampak bulan. Maka azan maghrib itu sudah masuk Ramadan. Atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang banyak berkah. Ka'bah itu banyak berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ka'bah banyak berkah, tapi kita jauh dari Ka'bah. Nabi Muhammad banyak berkah, kita jauh dengan Nabi Muhammad. Jauh tempat, jauh jarak waktu juga. Tapi ada
yang dekat dengan kita nggak dapat berkahnya ya Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini nggak ada alasan karena dia datang ke kita. Ja'akum, dia datang kepada kamu. Syahrun mubarak. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kata Imam Nawawi, artinya itu ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Maknanya busyro, kabar gembira. Silakan datang ke rumah saya, 24 jam terbuka. Itu jangan dipahami secara tekstual 24 jam. Gerbangnya dikunci, security-nya ngunci, gembok kok. Terus apa maknanya 24 jam terbuka? Busyro, kabar gembira. Artinya saya senang dengan kamu, open house. Itu maksudnya. Nah, jadi makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya kabar gembira supaya memperbanyak amal dan jangan sampai buat dosa gitu. Karena Allah sudah berikan kesempatan. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun. Kalau kita dapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka kita ambillah kesempatan itu. Malamnya ibadahnya namanya qiyam. Dari mulai ba'da isya, sholat isya, sholat tarawih. Biasanya kalau di tempat kami habis sholat isya itu kultum dulu ngaji. Habis itu baru sholat tarawih, habis tarawih witir. Habis itu tadarus baca Quran, pulang ke rumah. Kira-kira jam 10 udah pulang ke rumah, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam, jam 3 bangun. Bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau tadi sudah witir, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Lalu kemudian makan sahur. Dan di waktu sahur itu paling bagus menjelang azan subuh istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi nggak ada kosong sama sekali. Sholat isya, kultum, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, baca Quran, usahakan 1 juz. Bersama-sama, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, silaturahim. Pulang ke rumah, tidur. Jangan lagi internet, TV mati, semua tidur. Tidur hanya membuat badan sehat supaya besok jangan sampai letoy. Habis itu bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Nggak usah witir lagi karena tadi di masjid udah witir. Lalu kemudian menunggu azan subuh, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 wabil ashari hum yastaghfirun. Habis itu sholat subuh. Biasanya habis sholat subuh ada ngaji lagi. Habis ngaji terbit matahari, sholat sunat isyraq, lewatkan 12 menit. Habis itu aktivitas biasa. Di kantor, di pasar, di jalan. Sholat zuhur, jangan sampai nggak ke masjid. Qobliyah 4 rakaat, zuhur, ba'diyah 2 rakaat. Kerja lagi, aktivitas lagi. Asar, ke masjid lagi. Qobliyah asar, sholat asar. Ba'diyah tak ada. Dari asar ke maghrib jam 6. Pekanbaru 6.30. Kalau di Jawa mungkin jam 5, kalau bisa setengah jam sebelum azan maghrib sudah duduk di rumah. Jangan lagi keluyuran nunggu azan maghrib. Nunggu azan maghrib itu di rumah. Baca Quran. Tadi udah baca belum? Kalau belum, baca Quran. Lalu kemudian sampai maghrib. Nah, ini udah 24 jam ini amalnya. Siang amalnya siam, malam amalnya qiyam. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang siam puasa, laisa lahu min siyamihi, enggak dapat apa-apa illal ju', lapar saja. Kenapa lapar? Karena ghibah, cerita aib orang, namimah, adu domba, caci maki, sumpah serapah. Nah, ini kalau bisa jangan, hindari, memperbanyak zikir, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Usahakan khatam Quran sebanyak-banyaknya.
Imam Bukhari khatam 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Berarti satu harinya khatam sekali. Siang sekali, malam. Sehingga satu bulan 60 kali khatam. Lalu kita nggak bisa segitu, paling nggak sekali khatam jadilah. Jadi kalau habis subuh 2 lembar, satu mushaf nih 10 lembar, 20 halaman. Jadi kalau 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, itu 1 juz. Kalau kebetulan sibuk mengejar ketertinggalannya, itu ba'da subuh dengan menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka itu duduk, bawa anak-anak, supaya jangan mereka keluyuran, buat acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini amalan-amalan Ramadan ini kita sampaikan supaya jangan sampai. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man hurima khairaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak dapat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di luar Ramadan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih dalam Musnad. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan, di luar Ramadan pun dia nggak dapat. Kenapa? Karena di Ramadan aja yang keutamaannya begitu dahsyat hebat, datangnya setahun sekali, dia sepele. Apalagi yang di luar Ramadan. Kadang kita bingung juga, kenapa orang sehat, duitnya banyak, kok bisa-bisanya dia menyepelekan Ramadan? Apa sebabnya? Jadi ada sahabat saya, dia punya pondok. Suatu ketika datanglah orang kaya, punya jabatan. Lalu orang kaya punya jabatan ini nangis. Nangis katanya, kenapa saya waktu kaya punya jabatan dulu nggak buat pondok? Dia cerita ke saya. Saya bilang karena duitnya haram. Karena di antara cara Allah menghukum orang buat haram, tidak terbuka hatinya untuk buat baik. Ada orang menganggap bangkrut itu laknat, sakit itu laknat. Bukan. Laknat itu adalah badan sehat tapi nggak sempat bangun malam. Itu laknat itu. Kok bisa-bisanya kita nggak bangun? Kok bisa-bisanya kita nggak merasakan nikmat yang dirasakan oleh orang dulu? Itulah yang laknat itu. Ramadan yang ditunggu-tunggu Nabi, ditunggu orang soleh, di bulan Rajab, Sya'ban, 2 bulan mereka nunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kok bisa-bisanya cuek aja dengan Ramadan? Berarti apa yang dicabut Allah? Yang dicabut Allah itu rasa. Kalau sudah dicabut rasa memuliakan Ramadan, rasa rindu pada Ramadan, rasa ingin beribadah, nikmatnya sujud dicabut, nikmatnya qiyamul lail dicabut, nikmatnya khatam Quran dicabut. Faqad hurim, maka sungguh tidak dapat kebaikan lain. Nah, jadi kita motivasi terus, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita tak cinta? Karena tak kenal. Maka kita kenali Ramadan ini dengan tausiah-tausiah. Sudah sampai 20.42. Demikian Bang Alvin Firdaus, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.